Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal latihan yang ada di produktif akuntansi. Di mana ini adalah soal latihan untuk membuat laporan keuangan. Contohnya ada di latihan kita. Di sini disebutkan bahwa berikut ini adalah bagian dari neraca lajur yang ada pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian dari perusahaan Bina Cendekia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2007. Ini adalah datanya dari harta sampai dengan beban. Oke, kita akan mulai. Di sini disebutkan kita diminta untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, lalu ada laporan perubahan modal. Di sini disebutkan kalau jika Tuan Erlangga tanggal 1 Mei 2007 modalnya adalah 29 juta dan neraca. Oke. Ini data neraca lajurnya ini nilainya dalam ribuan ya. Oke, kita dimulai dari membuat laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Yang ini dulu laporan laba rugi. Kita akan membuat laporan laba ruginya atau laporan keuangan yang lainnya di Excel saja agar memudahkan saat menjumlahkan. Oke, kita akan mulai untuk mengerjakannya di Excel. Saya mulai dari membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Untuk laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Kita mulai. Pertama kita buat nama perusahaannya dulu. Bina Cendekia. Laporan laba rugi. Periodenya adalah 31 Mei 2007. Nah, ini dulu kita buat judulnya terlebih dahulu. Kalau udah kita isi, dimulai dari pendapatan. Jadi datanya itu yang kita masukkan adalah mulai dari pendapatan ini. Pendapatan sampai dengan beban. Untuk utang gaji ini bukan kategori laporan laba rugi ya. Utang gaji ini nanti masuk di neraca. Oke, kita mulai nulis pendapatan jasa. Pendapatan jasanya nilainya adalah yang ini. Ini dalam ribuan ya. Berarti 60.625. Nah, seperti ini. Oke. Judulnya kita rapiin sekalian. Di sini. Oke, sekarang adalah beban-beban. Berarti beban usaha. Kita mulai dari beban gaji. Ini dia. Beban gaji ya. Nilainya 22.855.000. Nah, seperti ini. Lalu ada beban listrik. Yang ini beban listrik.
Nilainya 2.715.000. Karena dalam ribuan ya soalnya. Kemudian ada beban sewa, atau kita tulis dulu semuanya. Habis beban sewa, beban rupa-rupa. Beban asuransi. Lalu beban perlengkapan. Beban penyusutan. Nilainya untuk beban sewa 4.200.000 yang ini. Beban rupa-rupa 1.505.000. Asuransi 315.000. Dan beban perlengkapan 890.000. Beban penyusutan ini nilainya 4.950.000. Kita total berarti jumlah beban. Untuk mendapatkan laba itu adalah pendapatan dikurangin dengan beban seperti ini. Ini adalah laba usaha. Oke, kita jumlah sini, kita garis. Jadi untuk laporan laba rugi kita sudah selesai. Berdasarkan data yang ada di neraca lajur ini, maka untuk nilai dari laporan laba rugi ini didapat dari pendapatan. Yang ini pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Ya, ini adalah untuk pendapatan beban itu adalah akun nominal. Nah, kalau udah kita masukin ke laporan laba rugi ini, kita buat judulnya. Ini dia judulnya. Judul dari laporan keuangannya. Nah, sini lalu ada pendapatan dan beban dibuat seperti ini. Oke. Ini dia. Ini adalah total labanya, yaitu 23.195.000. Data dari laporan laba rugi ini kita lanjutkan untuk membuat namanya laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Ini dia. Laporan perubahan ekuitas. Jadi nanti angka laba ini kita pindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Sekarang kita buat laporan perubahan ekuitas. Kita buat berarti kita buat judulnya, nama perusahaannya sama, berarti bisa seperti ini pakai Excel. Laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Ini, nah seperti ini. Oke, kita besarkan tampilannya. Kita mulai ya membuat datanya. Kita isi dari modal awal. Di sini kan disebutkan jika modal Tuan Erlangga tanggal 1 Mei. Ini adalah modal awalnya, 1 Mei. Mei 2007 adalah 29 juta. Jadi, 29 juta ini adalah angka dari
Ya, betul, modal awal. Ya, kita tulis di sini modal awalnya adalah 29 juta. Seperti ini kita ketiknya. Oke. Terus di sini ada namanya laba. Laba usaha. Oke, laba usahanya berapa? Tinggal kita lihat dari laporan laba rugi. Jadi dari laporan laba rugi, angka labanya dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Nah, seperti ini. Karena ini adalah laba usaha, maka laba itu adalah menambah dari modal. Jadi kita tambahkan modal awal ditambah dengan laba. Kalau laba itu ditambahkan, tapi kalau rugi kita kurangin. Kemudian prive, jika ada prive. Di sini ada ya nilai privenya. Privenya adalah 5.200.000, ini dia privenya. Kita salin di sini. Prive itu mengurangin modal. Oke, kita buat di sini kurang ya. Oke, ini adalah nilai dari modal akhir. Jadi, angka modal akhir inilah yang akan kita pindahkan ke dalam betul neraca. Jadi, dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas itu saling berkaitan. Angka laba kita pindahkan ke laporan ekuitas. Ini dia laporan ekuitas. Nanti dari laporan ekuitas hasil akhirnya inilah yang dipindahkan ke dalam neraca. Jadi saling keterkaitan. Jadi kalau misalnya belum kita buat laporan laba ruginya, kita buat terlebih dahulu untuk mendapatkan angka dari laporan perubahan ekuitas untuk modal akhir. Nah, dari modal akhir kita dapatkan, kita membuat di neraca. Jadi di neraca itu bukan nilai modal awal lagi, bukan nilainya nanti 29 juta, tapi 46.995.000. Ini kita buat ini ya. Oke. Sekarang kita akan membuat laporan berikutnya. Laporan neraca. Mudah. Sekarang kita buat baru, yaitu neraca. Untuk neraca itu terdiri dari harta, hutang, dan modal. Oke, kita mulai. Kita buat judulnya dulu, nama perusahaan ya, judul laporan keuangan kita. Terus di sini kita buat neraca dan periodenya. Kita akan buat, nih kita bagi dulu jadi 2. Kita buat seperti ini. Data yang kita ambil itu dari neraca lajur, karena neraca lajur itu membantu untuk menyusun laporan keuangan. Oke, kita buat di sini aktiva. Kita mulai dari aktiva lancar. Dimulai dari kas. Ini dia. Kasnya nilainya adalah 3.425.000. Kemudian ada piutang usaha 8 juta, ini dia. Lalu ada namanya asuransi dibayar di muka
305.000. Lalu ada perlengkapan ya. Ini dia nilai perlengkapan. Rp380.000. Ini adalah aktiva lancar. Untuk peralatan kantor itu adalah aktiva tetap. Jadi kita jumlahkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian aktiva tetap. Isinya adalah peralatan kantor. Nilai dari peralatan kantor itu adalah Rp51.650.000. Setelah itu kita jumlahkan ya aktiva lancar dan aktiva tetap. Kebetulan aktiva tetapnya cuma ada satu. Nah, seperti ini. Kita buat di sini jumlahnya. Berarti ini buat kalimatnya dulu. Jumlah aktiva lancar. Terus ini adalah jumlah aktiva tetap. Nah, ini dia jumlahnya. Setelah mendapatkan angka aktiva lancar dan aktiva tetap, maka kita buat jumlah aktiva, di mana terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Kita jumlahkan. Nah, seperti ini. Sekarang, kalau aktiva udah, sekarang kita ke pasiva. Di mana terdiri dari kewajiban dan modal. Kita buat dulu kewajibannya. Kita mulai dari kewajiban lancar atau utang lancar. Ini adalah utang jangka pendek. Kita mulai dari namanya adalah hutang usaha. Yang termasuk kewajiban lancar di sini itu utang usaha, ada pendapatan diterima di muka, ya, dan utang gaji. Pendapatan diterima di muka dan utang gaji. Utang lancarnya ini utang usaha ya. Utang usahanya adalah 925.000. Sebentar, ini ada akumulasi penyusutannya, lupa kita masukin tadi. Kita tambahkan dulu. Akumulasi penyusutan. Oke, akumulasi penyusutannya adalah 14.650.000.
650.000. Jadi peralatan kantor dikurangi dengan akumulasi. Di sini kita buat. Ini jadi peralatan kantor dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ini nilainya. Lalu ini nilainya adalah aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Tetap ini nilainya. Ini dia. Ini langkahnya. Cuman tadi kita lupa memasukin akumulasi penyusutan. Oke, kita lanjut lagi tadi angkanya. Sebentar kita. Utang usahanya adalah 925.000. Lalu pendapatan diterima di muka 750.000. Utang gajinya 440.000. Oke, kita tampilkan lebih besar. Nah, seperti ini. Oke, kita jumlahkan. Pakai auto sum aja. Nah, ini dia. Oke, ini adalah jumlah dari utang lancar atau utang jangka pendek namanya. Nah, kebetulan utang jangka panjang yang nggak ada. Sekarang kita ke ekuitas. Ini dia, ekuitas atau modal. Kita buat modal, namanya adalah modal Tuan Erlangga. Ini dia. Oke. Nilainya itu bukan yang dari neraca saldo setelah penyesuaian, bukan. Bukan juga dari neraca lajur, tapi dari, betul, dari laporan ekuitas. Ini dia, modal akhir yang diambil. Udah nggak ada lagi angka prefer. Nah, seperti ini. Ini dia. Jadi ini jumlah ekuitas kita buat. Ini biarkan di sini aja kita buat. Nanti kita buat seperti ini. Oke, habis itu kita jumlahkan. Nah, jumlahnya itu jumlah hutang lancar ditambah dengan jumlah ekuitas. Ini dia, harus sama jumlahnya. Namanya balance ya. Seperti ini. Ini berarti jumlah pasifa, kewajiban dan ekuitas. Seperti ini. Oke. Ini kalau ini mau dipindahkan sebelah sini juga bisa. Seperti ini biar lebih rapi. Oke. Ini adalah neraca dari PT Bina Cendekia. Ini dia Bina Cendekia.
Dari data neraca saldo setelah penyesuaian, kita akan membuat laporan keuangan dimulai dari laporan laba rugi, ya ini isinya pendapatan dan beban. Lalu angka labanya kita pindahkan ke laporan perubahan ekuitas, modal awal ditambah dengan laba dikurangi dengan prive. Hasil modal akhir dipindahkan ke dalam neraca, yang ini dia angkanya. Di neraca itu terdiri dari aktiva dan pasiva, di mana aktiva itu ada aktiva lancar dan tetap. Kemudian ada pasiva, itu adalah kewajiban dan ekuitas. Kita mulai dari kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban ada hutang lancar dan juga utang jangka panjang. Kebetulan di sini nggak ada angkanya, yang ada adalah utang lancar, ada utang usaha, pendapatan diterima di muka, dan utang gaji. Kemudian ekuitas itu adalah modal, angka modalnya diambil dari laporan perubahan ekuitas. Ini dia. Angka yang di bawah ini, jumlah aktiva dan pasiva itu biasanya seimbang atau balance. Ini baru benar. Demikian video kita kali ini membuat laporan keuangan berdasarkan data neraca saldo setelah penyesuaian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.